Pengertian Pisces. Kelas Pisces atau ikan adalah hewan yang seluruh anggotanya hidup di air, baik air tawar maupun air laut. Pisces disebut hewan poikiloterm karena suhu tubuh tidak tetap atau berdarah dingin, yaitu pengaruh suhu di sekelilingnya. Di sini ada karakteristik Pisces. Yang pertama itu hewan poikiloterm karena suhu tubuh tidak tetap. Yang kedua, tubuhnya ditutupi sisik. Yang ketiga, umumnya Pisces bernapas dengan insang dan sistem peredaran darahnya tertutup, di mana jantungnya terdiri dari 2 ruang. Yang terakhir, ada memiliki sirip sebagai alat gerak dan mengalami fertilisasi eksternal. Klasifikasi Pisces. Yang pertama ada kelas Agatha atau Silotomata, itu ikan tidak berahang. Ciri-cirinya tidak mempunyai rahang, mulut berbentuk lingkaran, tidak mempunyai sisik, bernafas dengan insang, dan menjadi parasit ikan-ikan yang besar. Hewan ini biasanya ditemui di Eropa dan Amerika Utara. Contohnya adalah ikan hantu dan belut laut. Yang kedua ada kelas Chondristis atau ikan betulang lawan. Ciri-cirinya terbuat dari tulang lawan, mulut dan hidungnya terletak di bagian ventral, mempunyai lidah dan rahang, dan bernapas dengan insang. Contohnya adalah ikan pari macan. Ketiga ada kelas Osteichthyes atau ikan bertulang sejati yang terbuat dari tulang keras. Adapun cirinya sebagai berikut. Yang pertama, rangkanya itu tersusun atas tulang sejati dan sudah mempunyai gigi. Yang kedua, tubuhnya itu terdiri atas kepala, badan, dan ekor. Dan pada kepalanya itu terdapat fovea nasalis yang tidak berhubungan dengan rongga hidung. Yang ketiga, ruang insangnya itu ditutupi oleh operkulum. Yang keempat, memiliki gelembung renang sebagai alat hidrostatik. Adapun contoh spesiesnya yaitu ikan lele, belut, ikan bader, kuda laut, dan salmon. Selanjutnya ada struktur tubuh Pisces. Yang pertama ada sistem gerak. Sistem gerak ini berupa otot bersegmen yang disebut myotom. Mempunyai sirip untuk berenang berpasangan dan tunggal. Sirip ekor ini berfungsi sebagai kemudi. Lalu ada 3 macam bentuk. Yang pertama itu ada homocercus atau bagian atas dan bawahnya itu simetris atau sama. Terus yang kedua ada heterocercus, bagian atas lebih besar daripada bagian bawah. Terus yang ketiga ada divicercus, bagian atas dan bawah simetris menyatu ke satu titik pada bawah. Lalu yang kedua ada sistem pencernaan makanan. Pencernaan makanan yang sempurna, mulai dari makanan ke mulut, lalu ke faring, esofagus, usus, lalu ke anus. Memiliki gigi, rahang, dan juga lidah, kecuali pada Agatha. Lalu mempunyai hati, tetapi lambung hanya merupakan perbesaran dari usus. Pada usus terdapat katup-katup spiral. Yang ketiga ada sistem pernapasan, bernapas dengan insang yang memiliki operkulum atau tutup insang dan celah insang sebanyak 4, 5, 6, 7 atau lebih. Gelembung berisi oksigen, nitrogen, karbon dioksida, serta berfungsi sebagai alat hidrostatis dan alat bantu pernapasan. Lalu pada dipnoi atau ikan paru-paru terdapat pneumatosista yang berfungsi sebagai paru-paru jika ikan hidup dalam keadaan hidup di lumpur atau yang memiliki sedikit air. Lalu yang keempat ada sistem peredaran darah, disebut peredaran darah tertutup. Jantung beruang 2, yaitu sebuah serambi dan sebuah bilik atau ventricle. Darah terdapat oksigen dan filamen-filamen insang. Yang kelima ada sistem ekskresi, yaitu yang pertama memiliki pronefron, mesonefron atau ginjal. Pada Agnatha tidak memiliki porta ginjal. Keenam ada sistem indera dan sistem saraf, yaitu mempunyai lekuk hidung dan saraf pembal, telinga dalam untuk keseimbangan, dan mata. Lalu yang terakhir yaitu sistem reproduksi, kelamin terpisah atau hermafrodit, dan fertilisasi eksternal atau internal. Hewan betina memiliki sepasang ovarium dan sepasang oviduk, ovipar, atau vivipar. Selanjutnya ada beberapa peranan Pisces yang menguntungkan. Yang pertama itu sumber protein hewani dan vitamin A. Yang kedua, lemak ikan adalah sumber asam, lemak tidak jenuh. Yang ketiga, di Amerika, Filipina, dan Sri Lanka, sirip ikan cucut dan ikan pari itu dikeringkan lalu direbus untuk dibuat gelatin untuk penyedap makanan sup.
Yang keempat, bahan kerajinan atau bisa tas, sepatu, sampul buku atau pelapis kotak. Terus juga bisa juga jadi bahan amplas. Yang kelima, mendorong berdirinya pabrik-pabrik pengawetan ikan, misalnya ikan asin, ikan dalam kaleng, pindang, dan asinan ikan telur. Dan asinan telur ikan. Terus ada pula jenis ikan yang merugikan, contohnya itu ikan pari karena di ekornya itu terdapat racun. Terus juga ikan cucut karena sering merusak jaring para nelayan. Terus juga beberapa ikan besar yang memakan ikan yang lainnya, jadi sehingga dapat merugikan manusia. Aves atau burung ialah sekelompok hewan yang bertulang belakang atau vertebrata yang memiliki bulu dan sayap. Tubuhnya tertutup berasal dari epidermis dan memiliki berbagai macam adaptasi untuk terbang. Saya Audina Rabani akan menjelaskan tentang jenis bulu burung. Jenis bulu burung terdiri dari 3 jenis. Yang pertama ada plumule, yaitu bulu yang bentuknya kecil, halus, lembut, terdapat di bawah bulu kontur. Bulu ini berfungsi sebagai membantu memerangkap udara sehingga memberi kehangatan pada burung. Yang kedua ada Piloplumae, yaitu bulu yang sangat halus, menyerupai rambut, yang berfungsi sebagai organ sensor, yaitu untuk menyesuaikan posisi bulu terbang sebagai respon tekanan udara. Yang ketiga ada Plumae, bulu ini terdapat di sayap dan ekor. Kalau di sayap berfungsi sebagai daya dorongan ke depan dan menciptakan daya angkat pada saat terbang. Kalau yang di ekor berfungsi sebagai rem dan kendali untuk mengendalikan arah terbangnya burung. Sekian, bye. Baik, untuk karakteristik Aves terbagi jadi 4, yaitu nomor 1, hewan dari supium vertebrata yang bagian tubuhnya tertutup bulu, tetapi bagian bawah kakinya tertutup sisik, bau tersusun dari zat keratin. Nomor 2, ialah tidak memiliki gigi namun memiliki paruh. Nomor 3, mampu menghasilkan suara yang berasal dari siring bagian trakea. Nomor 4, yang memiliki leher dengan luas, ruang leher 13-25 buah. Saya Cynthia Bella akan menjelaskan mengenai klasifikasi Aves. Nah, untuk klasifikasi Aves itu ada 2. Yang pertama ada ordo anggota Aves yang sudah punah dan ada ordo anggota Aves yang masih ada. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai ordo anggota Aves yang sudah punah. Yang pertama yaitu ada Aepyornithiformes atau burung gajah. Burung ini tingginya kurang lebih 3 meter dan telurnya 21 sampai 30 cm. Burung ini pernah ditemui di Madagaskar. Dan yang kedua ada Deinonythiformes. Burung ini juga sama, yaitu memiliki tinggi kurang lebih 3 meter dan untuk telurnya 14 sampai 18 cm. Burung ini hidup di Selandia Baru. Dan yang ketiga ada Hesperornis dan Istiornis atau burung bergigi. Burung ini hidup di Amerika Serikat. Dan untuk yang keempat ada Archaeopteryx atau sering disebut juga burung bergigi. Burung ini tidak memiliki pygostil dan fosilnya terdapat di Jerman. Yang kelima ada Diatrimiformes. Burung ini tidak bisa terbang dan berparuh besar. Burung ini hidup di Amerika Serikat. Selanjutnya saya akan menjelaskan ordo anggota Aves yang masih ada. Ada apa aja nih? Nah, di sini saya akan menjelaskan ada 8 ordo anggota Avesnya. Yang pertama, ada Rorares atau Galliformes. Burung ini memiliki kaki yang berfungsi untuk mengais dan berlari. Rorares juga memiliki paruh yang pendek. Nah, untuk contoh spesiesnya di sini saya punya ayam buras, merak, dan kalkun. Ordo yang kedua yaitu ada Ratites atau disebut dengan Palaeognathae. Nah, Ratites ini meliputi beberapa ordo, merupakan burung yang tidak dapat terbang. Nah, dan untuk ordonya yaitu sebagai berikut. Untuk yang pertama ada Strutioniformes, contohnya burung unta. Nah, yang kedua ada Casuariiformes, contohnya burung kasuari. Dan yang ketiga Apterygiformes atau contohnya burung kiwi. Dan yang terakhir, yang keempat ada Reiformes,
Contohnya burung rea. Ketiga, ada Anseriformes atau disebut dengan burung perenang. Burung ini memiliki kaki yang pendek dan memiliki selaput renang di antara jari-jari kakinya. Nah, ekornya juga pendek dan paruhnya lebar. Untuk contohnya yaitu ada itik, angsa, bebek, dan belibis. Keempat, ada Cichonifermes. Burung ini berkepala botak, memiliki paruh, leher, dan tungkainya yang panjang. Hidupnya bergerombol dan memakan hewan di air. Untuk contoh spesiesnya ada blackcock, flamingo, dan bangau Jawa. Kelima, ada Coracifermes atau disebut dengan burung raja. Burung raja ini memiliki paruh dan kepala yang besar, tetapi tungkainya yang pendek. Burung ini juga pemakan hewan seperti ikan, udang, katak, kupu-kupu, dan kumbang, dan lainnya. Untuk contoh spesiesnya, raja udang, harangkong, dan tetangket. Yang keenam ada Columbiformes atau burung merpati. Ciri-cirinya burung ini pemakan biji-bijian, paruhnya pendek, temboloknya besar, dan sel epitelnya mudah mengelupas. Untuk contoh spesiesnya ada merpati, perkutut, dan tekukur. Ketujuh ada Apodiformes atau burung dengung. Burung ini memiliki tubuh yang kecil berukuran kurang lebih 5,6 cm, paruhnya lembek dan lidahnya panjang, dan dapat dijulurkan. Nah, burung ini biasanya membuat sarangnya dengan ludahnya. Untuk contoh spesiesnya ada burung kolibri, burung walet, dan burung lelayang. Yang kedelapan, nah ini yang terakhir, ada Oschines atau Passeriformes atau disebut juga burung penyanyi. Burung ini mempunyai pita suara yang berfungsinya bagus. Burung ini mempunyai 3 jari kaki menghadap ke depan dan 1 jari kaki menghadap ke belakang. Burung ini juga memiliki telur yang warna-warni dan ketika menetas anaknya masih buta. Burung ini merupakan burung pemakan serangga dan berbagai biji-bijian. Untuk contoh spesiesnya di sini ada burung gereja, burung kenari, dan burung cendrawasih. Yang keempat, sistem peredaran darah. Mempunyai sistem peredaran darah tertutup dan berganda, yaitu 2 kali melewati jantung dalam 1 kali beredar ke seluruh tubuh. Jantung dibungkus oleh selaput perikardium beruang 4, yaitu 2 atrium atau serambi dan 2 ventrikel atau bilik dengan sekat bilik sempurna. Lengkung aorta hanya 1 di sebelah kanan dan juga hanya memiliki 1 sistem porta, yaitu sistem porta hepatika. Yang kelima, sistem ekskresi. Ginjal bertipe metanefros, tidak memiliki kandung kemih. Vena porta ginjal tidak terbagi-bagi menjadi kapiler ginjal. Yang keenam, sistem alat indera dan sistem saraf. Burung memiliki penglihatan yang baik. Lensa mata akan memipih ketika burung melihat mangsanya pada jarak jauh dan mencembung ketika melihat mangsanya pada jarak dekat. Selain itu, burung juga memiliki indera keseimbangan, berada di dalam rongga telinga dan terhubung dengan otak kecil, membantu pergerakan burung ketika terbang lurus, menukik, ataupun membelok dengan cepat. Aves memiliki sistem saraf, yaitu saraf tepi dan saraf pusat yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf tepi terdiri dari serabut saraf yang berasal dari otak dan berasal dari sela-sela ruas tulang belakang. Kemudian yang terakhir yaitu sistem reproduksi. Burung termasuk hewan ovipar.
di mana proses pembuahannya terjadi di dalam tubuh atau fertilisasi internal. Fertilisasi pada burung akan terjadi di ujung ovidum, ditandai dengan masuknya sel sperma ke dalam ovidum. Ovum yang telah dibuahi tersebut akan bergerak mendekati kloaka. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Lestari. Saya dari kelompok 3 biologi kelas 10 IPA 7 akan menjelaskan mengenai sistem organ dalam tubuh Aves. Yang pertama, sistem gerak. Burung memiliki sepasang anggota gerak depan berupa sayap yang dapat digunakan untuk terbang dengan ekor sebagai kemudi. Sayap burung terdiri dari tulang yang kuat dan berbentuk sedikit melengkung agar udara di bagian atas sayap cepat mengalir. Hal inilah yang kemudian menghasilkan gaya angkat dan gaya dorong sehingga burung dapat bergerak. Untuk anggota gerak belakang yang berupa kaki digunakan ketika burung mendarat, berjalan di tanah, berlari, melompat, bertengger, menggaruk ataupun mengais makanan. Beberapa jenis burung juga menggunakan kakinya untuk berenang. Otot yang terlibat dalam sistem gerak Aves pada saat burung terbang yaitu otot pectoralis major dan otot pectoralis minor. Sedangkan pada saat berjalan, otot yang terlibat yaitu otot pada femur. Yang kedua, sistem pencernaan makanan. Sistem pencernaan makanan sempurna pada Aves terdiri dari mulut, kerongkongan atau esofagus, tembolok atau pelebaran esofagus untuk menyimpan makanan sementara waktu. Terus ada lambung kelenjar atau proventriculus, lambung otot atau pedal atau bisa juga disebut dengan ventriculus, berdinding tebal. Lalu ada usus halus yang terdiri atas duodenum, jejunum, dan ileum yang digantung oleh mesenterium. Kemudian ada usus besar yang terdapat usus buntu di antara usus besar dan usus halus. Dan yang terakhir bermuara pada kloaka di bawah ekor. Mempunyai kelenjar guda, kelenjar pankreas, dan hati yang menghasilkan empedu. Yang ketiga, sistem pernapasan. Burung memiliki sistem pernapasan yang terdiri dari trakea, bronkus, paru-paru, dan juga kantung udara. Udara yang dihirup oleh burung akan masuk ke dalam trakea atau tabung yang memanjang dari hidung ke tenggorokan. Trakea pada burung biasanya sepanjang leher, namun beberapa burung juga memiliki trakea yang sangat panjang. Cara bernapas burung saat sedang terbang yaitu pernapasan yang dibantu oleh kantong-kantong udara. Hal ini karena saat mengepakkan sayap, gerakan otot sayap menekan paru-paru sehingga menghambat udara masuk. Akibatnya, burung tidak bisa bernapas dengan baik. Sedangkan pada saat burung sedang tidak terbang, burung bernapas menggunakan paru-parunya. Fase inspirasi atau penarikan napas terjadi ketika tulang rusuk bergerak ke bawah. Akibatnya, rongga dada membesar dan paru-paru mengembang. Yang keempat, Perkenalkan nama saya Dika, saya di kelompok 2. Saya akan menjelaskan tentang Aves bagi kehidupan manusia. Nomor 1, ya daging dan telurnya menjadi sumber protein hewani untuk menjadi protein dan sumber daya untuk kehidupan manusia. Nomor 2, telur ayam dan itik untuk ramuan obat-obatan atau bahan membuat kue.
Nomor 3, muka lapangan kerja misalnya dengan kayak beternak ayam, titik angsa dan lain-lainnya. Nomor 4, ya burung dilatih dan dilombakan, contohnya seperti burung merpati atau pos gitu. Nomor 5, ya untuk kesenangan, misalnya untuk menikmati suaranya, keindahannya, tingkah lakunya. Dilatih menirukan suara manusia.